Salam, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita beristirahat pada malam hari ini dengan tidur dan nyenyak. Supaya firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini boleh menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Namamu kami tinggikan, agungkan, muliakan lewat kehidupan kami. Kami percaya pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Tuhan menguasai memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Belajar firman Tuhan pada malam hari ini, saudara terkasih, yang kita ambil di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Tema kita pada malam hari ini, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, semua manusia di dunia ini menjadi kerinduan bersama yang telah berumah tangga, mau diberkati secara materi, mau diberkati secara jasmani, mau diberkati secara damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Baik itu rumah tangga yang baru berumah tangga, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Kerinduan mereka ingin diberkati. Saudara kekasih, pada malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita saat malam hari ini. Bagaimana Daud menceritakan di dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 4. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Pertama, laki-laki itu menerima berkat rohani dari Bapa jauh. Dampak berkat rohani yang mereka terima, maka seisi rumah, di dalam rumah tangga laki-laki yang takut akan Tuhan, maka semuanya berbahagia dan baik keadaannya. Yang kedua, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka perkasa di bumi. Yang ketiga, harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Inilah yang dituliskan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 dan Mazmur 112 ayat 1. Yang ketiga ini menjadi kerinduan kita bersama. Kenapa hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya? Kenapa kita sebagai orang Kristen hal ini tidak terjadi seperti yang tertuliskan di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 dan 4 dan Mazmur 112 ayat 1? Karena di dalam kita melakukan seluruh aktivitas kita di dunia ini, di dalam aktivitas keseharian kita, di dalam ibadah, kita tidak pernah
memuji serta memuliakan nama Tuhan karena kita tidak takut akan Tuhan. Maka pada malam hari ini saudara terkasih, setelah kita mengetahui bagaimana laki-laki takut akan Tuhan dan melakukan perintah ketetapan dan peraturan Tuhan, maka itu boleh terjadi dalam kehidupan di dalam rumah tangga yang laki-laki takut akan Tuhan. Maka lewat kebenaran firman yang kita dengar pada malam hari ini, setelah kita ketahui dan pahami, ini kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Setelah kita lakukan, sabar. Kita menunggu waktu Tuhan, bukan waktu saudara dan saya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Supaya saudara dan saya menerima berkat. Berguna bagi kehidupan kita. Dan berguna bagi kemuliaan dan kebesaran nama Bapa. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah kita tunggu waktu Tuhan, maka lahirlah rasa atau pengalaman besar bersama Tuhan. Sehingga apa yang dituliskan di dalam Alkitab, saudara terkasih, yang selama ini kita tidak pernah merasakan damai sejahtera, sukacita, berbahagia dalam rumah tangga hari ini, saudara rasakan dan saya rasakan karena laki-laki atau kepala rumah tangga atau imam takut kepada Tuhan dan melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak pernah merasakan bagaimana anak cucunya perkasa di bumi, saudara terkasih. Hari ini boleh kita rasakan bagaimana kita merasakan anak cucu kita perkasa di bumi, punya jabatan, punya harga diri, dan mereka takut akan Tuhan di dalam aktivitas kehidupan anak cucu. Dan bagaimana seorang laki-laki takut akan Tuhan dan melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan, maka harta kekayaan ada di rumahnya. Kita tahu pada saat ini, jangankan kita sebagai manusia yang normal, saudara, manusia yang tidak sempurna pun ingin harta kekayaan yang mereka miliki. Apalagi kita sebagai manusia yang sempurna, alat panca indera kita. Kita mau kaya di dalam Tuhan. Seperti Amsal 10 ayat 22. Karena Tuhanlah saudara dan saya, laki-laki yang takut akan Tuhan, akan memiliki kekayaan seperti renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita saling menopang. Istri yang tidak rohani maka ditopang oleh suami yang rohani. Suami yang tidak rohani maka ditopang oleh istri yang rohani. Supaya genaplah firman Tuhan seperti yang dituliskan
di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya seisi rumah diselamatkan. Pada malam hari ini, laki-laki yang takut akan Tuhan, pasti kita diberkati. Mari saudara kekasih, setelah kita tahu bagaimana seorang lelaki yang takut akan Tuhan pasti diberkati, jaga terus hubungan baik kita dengan Tuhan. Jangan terputus hubungan saudara dan hubungan dengan Tuhan secara rohani, supaya iblis tidak dapat menempelkan tubuh dosa di dalam jiwa kita, sehingga hubungan kita boleh berjalan 24. Jaga kekudusan saudara dan saya. Jaga kekudusan kita sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan, supaya saudara dan saya diberkati di dalam rumah tangga. Kebahagiaan, anak cucu perkasa di bumi, harta kekayaan ada di rumah. Itu menjadi janji firman Tuhan. Apabila Tuhan yang kudus itu, kita menjaga kekudusan yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus sampaikan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah kamu berbuat baik kepada semua orang. Kejarlah kekudusan, supaya laki-laki yang takut akan Tuhan melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya rumah tangga mereka diberkati di dalam. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini, saudara terkasih. Mari, setelah kita ketahui, mari kita lakukan. Sabar kita menunggu waktu Tuhan. Lahir pengalaman besar bersama Tuhan. Maka kita boleh nikmati apa yang tertulis pada malam hari dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 4. Dan Mazmur 112 ayat 1. Supaya apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, boleh kita persembahkan kepada Tuhan, karena kita telah merasakan, melihat kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis di dalam Amsal 3:9. Muliakanlah Tuhan dengan harta, lewat kebenaran firman Tuhan saat malam hari. Mari kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya laki-laki yang takut akan Tuhan diberkati pada malam hari ini, setelah kita mengetahui dan memahami dan melakukan dalam kehidupan. Mari kita dukung channel Sumber Kasih di dalam melayani Tuhan. Subscribe, komen, like, supaya saudara dan saya boleh menemukan renungan-renungan baru, supaya menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan. Salam, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di saat malam hari ini, Bapa Yahweh, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan boleh Tuhan kami mengerti dan memahami dan melakukan dalam kehidupan kami, supaya waktu Tuhan sabar kami menunggu dan lahir rasa dan pengalaman besar bersama Tuhan, sehingga kami boleh jadi saksi Kristus di dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.